Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Oktasari, NIM 2058825 dari kelas E program studi S1 Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan dua PowerPoint dari mata kuliah Human Research Management yang diambil oleh Bapak Amin. Yang pertama, mengelola retensi, keterlibatan, dan karir karyawan. Mengapa keterlibatan dan karir karyawan itu penting? Karena keterlibatan karir karyawan akan berdampak langsung pada keberhasilan di seluruh aspek pada perusahaan. Telah teruji bahwa perusahaan yang menginvestasikan waktu untuk melibatkan karyawan jauh lebih mungkin berhasil daripada yang tidak. Apa keterlibatan karyawan dan mengapa itu penting? Jelas penting, keterlibatan karyawan merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang perusahaan yang meningkatkan keuntungan di persaing industri yang semakin menantang. Beberapa alasan kenapa karyawan bisa diberhentikan kinerja antara lain. Yang pertama, kinerja tidak memuaskan dan tidak sesuai keinginan. Dan yang kedua, perilaku yang tidak baik. Yang ketiga, kurangnya kualifikasi untuk pekerjaan. Yang keempat, persyaratan bisa diubah dari pekerjaan. Dan yang kelima, tidak bisa diatur atau membangkang. Dari beberapa materi, kesimpulan keterlibatan karyawan adalah penting. Banyak hasil-hasil karyawan termasuk perputaran dan kinerja mencerminkan sejauh mana karyawan terlibat. Dan yang kedua, karyawan akhirnya perlu memikul tanggung jawab untuk karirnya sendiri. Tetapi pemberi kerja dan manajer juga harus memahami metode manajemen karir. Dan yang terakhir, mengelola pemberhentian adalah bagian penting untuk pekerjaan. Semua menyelia. Kehati-hatian harus digunakan untuk menghindari tuntutan pengeluaran yang tidak sah. Next, materi dan PowerPoint yang kedua adalah tes dan seleksi karyawan. Mengapa penting untuk menguji dan memilih karyawan? Menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan, mengevaluasi dalam pekerjaan dan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Dan yang selanjutnya, menjelaskan apa yang dimaksud dengan reliabilitas dan validitas. Validitas adalah sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir, atau kekuatan hukum. Sifat valid, keselisihan. Sedangkan reliabilitas berarti ketelitian dan ketetapan teknik pengukur keteladanan. Definisi dan pengertian seleksi karyawan dari beberapa sumber buku. Dan saya menemukan 3 sumber buku, yaitu menurut Hasibun tahun 2011. Seleksi karyawan adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadikan karyawan perusahaan itu. Dan yang kedua, menurut Susliani dan Rosalidah tahun 2003. Seleksi karyawan adalah serangkaian langkah kegiatan dilakukan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak. Dalam suatu instansi, tentu setelah menjalani serangkaian tes yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, menurut Syagian tahun 2015. Seleksi karyawan adalah berbagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar yang mana akan diterima dan pelamar yang mana akan ditolak.
Dan yang selanjutnya, tujuan seleksi karyawan. Seleksi karyawan bertujuan untuk mendapatkan dan mencocokkan secara benar dengan pekerjaan untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tercantum dalam job destination. Menurut Irianto, tahun 2001, terdapat 3 tujuan untuk melaksanakan seleksi karyawan, yaitu 1. Membantu organisasi membuat keputusan tentang individu yang memiliki karakteristik yang paling memadu dengan atau memenuhi persyaratan jabatan atau pekerjaan yang lowong. Dan yang kedua, memastikan bahwa calon pekerja yang ditawarkan dalam organisasi secara keseluruhan yang mungkin mereka dapat membuat keputusan yang tepat untuk bergabung dengan organisasi atau tidak. Dan yang ketiga, dari fakta tak terhindarkan adalah bahwa proses seleksi terdapat penyempitan bidang calon pekerja yang dibutuhkan pada akhirnya mengarahkan pada penawaran pekerjaan pada suatu orang atau sekelompok pekerja atau calon pekerja. Dan kualifikasi dalam seleksi karyawan. Ada 14 kualifikasi dalam seleksi karyawan. Yang pertama yaitu umur, kedua keahlian, yang ketiga kesehatan fisik, dan yang keempat pendidikan, jenis kelamin, tampang, bakat, temperamen, karakter, pengalaman kerja, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, dan yang terakhir inisiatif dan kreatif. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.